Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini adalah pertemuan pertama dari mata kuliah penulisan ilmiah. Nah, pada pertemuan pertama ini saya akan memberikan materi yaitu penentuan topik dan judul penelitian ya. Jadi di sini nanti hasil akhirnya dari pertemuan ini adalah Anda akan mengumpulkan judul penelitian sesuai dengan bidang kalian, seperti itu. Nah, bagaimana kita menentukan topik dan judul itu ya biasanya kita berdasarkan satu, yang kita lakukan misalkan kita baca-baca jurnal ya, jurnal-jurnal, artikel-artikel yang ada di jurnal-jurnal yang sesuai bidang kalian. Yang kedua, kita juga bisa menggunakan systematic literature review. Misalnya systematic literature review yang Anda gunakan, Anda bisa menggunakan metode Prisma atau bisa menggunakan metode Six Sigma atau bisa menggunakan Force Viewer untuk tahu nih. Jadi ide kalian akan bisa membawa judul yang tepat untuk penelitian kalian, seperti itu. Jadi itu caranya. Kemudian cara mendapatkan artikel untuk bahan topik atau judul itu Anda bisa mengunjungi beberapa database akademik ya, misalkan Google Scholar, ScienceDirect, IEEE, Perpusnas dan lain-lain. Nah, karena kita ini pertama kali kita cari reference atau rujukan yang bahasa Indonesia saja ya. Coba ini saya contohkan. Misalnya sebentar ini saya login dulu ke e-learning kalian. Nah di e-learning ini kan saya mengajar dua ya, ada kalau nggak salah sih MI dan KA ya. Nah ada MI dan komputerisasi akuntansi. Nah misalkan saya akan membahas tentang, saya contohkan dulu untuk manajemen informatika. Misalkan saya manajemen informatika terkait tentang materi pengembangan perangkat lunak, misalkan pengembangan perangkat lunak. Nah saya buka di Google Scholar saja, misalkan pengembangan perangkat lunak yang paling tren. Kalau dulu kalian mengikuti mata kuliah saya yang berjudul analisis sistem analisis sistem itu, Anda bisa mengingat beberapa model proses pengembangan perangkat lunak ya, misalkan ada agile, kemudian ada prototype dan sebagainya. Nah ini saya akan mencari begini, pengembangan aplikasi misalkan. Kita cari artikel yang paling terbaru. Nah ini ada semua nih. Ini ada beberapa contoh. Nah ini misalkan pengembangan aplikasi web kos-kosan di Kota Batam dengan menggunakan metode Extreme Program. Nah ini bisa jadi referensi. Nah ini bisa, ini nggak bisa ya di ini. Kemudian ada juga misalkan nah ini juga bisa. Nah ini contohnya misalkan, nah ini pengembangan aplikasi sibuk untuk monitoring dan evaluasi kinerja pegawai pada modul evaluation dengan metode iteratif incremental. Nah ini dia menggunakan metodenya. Jadi ini apa pengembangannya, berarti kan pengembangan itu berarti ada aplikasi yang sudah ada kemudian dikembangkan. Tapi kalau misalkan kalian mau membangun, itu bisa langsung saja perancangan ya, rancang bangun aplikasi apa menggunakan metode apa gitu misalkan. Atau juga misalkan Anda mau implementasikan, berarti implementasi aplikasi apa menggunakan metode apa, misalkan seperti itu bisa. Jadi referensi-referensi ini bisa kalian ganti saja, ini dengan apa, terus dengan metodenya pakai ini, seperti itu. Jadi ini adalah cara mencari topik. Jadi kalau kita mau mencari inspirasi, judul skripsi, judul tugas akhir untuk penulisan ilmiah, jadi kita bisa cari-cari nih yang terbaru dari beberapa dari beberapa sumber itu judulnya apa sih gitu. Nah ini
Ini ada juga upaya peningkatan apa melalui pengembangan aplikasi gitu, bisa. Jadi Anda bisa membuat sebuah judul itu jangan hanya rancang bangun itu bisa jadi apa ya, monoton. Anda bisa menggunakan judul upaya peningkatan pelayanan mahasiswa STEM Mikrosma melalui pengembangan aplikasi Siakat, misalkan seperti itu bisa. Kemudian Anda juga bisa membuat judul yang lain lagi. Ini ada banyak judul topik-topik. Nah, ini ada juga pengembangan customer CRM berbasis web pada klinik ini gitu. Jadi kalau kita pengembangan aplikasi. Nah, misalkan kalian di networking nih, bisanya cuman krimping kabel atau misalkan colok-colok kabel, instalasi jaringan internet gitu kan. Nah, ini bisa misalkan gini, penerapan jaringan, misalkan jaringan fiber optik. Nah, bisa penerapan konsep smart campus misalkan. Nah, kemudian ada juga perancangan jaringan komputer RT/RW-net menggunakan jalur komunikasi apa misalkan. Kemudian ada kalau misalkan desain jaringan, bisa desain jaringan komputer misalkan. Jaringan LAN di misalkan di desa gitu misalkan. Nah, ini bisa jaringan komputer aja coba. Nah, ini benar. Analisis struktur dan pengembangan jaringan komputer pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Nah, ini bisa. Jadi dia hanya mendesain saja, analisisnya saja itu bisa. Jadi Anda bisa membuat contoh ini. Ini kalau dilihat dia tidak ada kayak membuat aplikasi, jadi hanya menggambar saja. Misalkan kalian nanti di mana, di kampus di Mikrosma atau di PT apa gitu. Ini kita lihat saja nih artikelnya. Jadi Anda bisa membaca, membuat sebuah judul penulisan ilmiah itu dengan mencari inspirasi pada database akademik seperti itu. Duh, lama ya. Nah, ini dia cerita tentang metodenya. Ini dia pakai metode top down ya. Kemudian juga di sini ada tinjauan pustakanya, metodologi analisis kebutuhan, dia melakukan analisis. Ini ada topologi jaringan. Jadi nanti kalian hanya menggambar saja, kemudian perangkat yang dibutuhkan apa saja. Baru desainnya seperti ini, rancangan topologi jaringan baru. Nah, itu jaringan awalnya digambar, jaringan barunya digambar. Nah, hasilnya nanti seperti apa? Dilihat nih hasilnya. Tuh, hasilnya jadi seperti ini. Nah, ini hanya ngetes saja dan menggunakan paket tracer aja, ini bisa seperti itu. Nah, ini hasil connectivity-nya seperti itu. Jadi nanti kalian bisa membuat sebuah desain dari jaringan ya, jaringan komputer pada suatu instansi atau lembaga. Jadi itu salah satu judulnya. Itu saya sudah bahas untuk anak MI ya. Sekarang saya masuk pada anak KA. Nah, kalau anak KA ya, komputerisasi akuntansi, kita misalkan implementasi kas kecil gitu. Kas kecil pada apa gitu misalkan. Kemudian nah, ini bisa nih. Nah, contohnya strategi peningkatan usaha UMKM melalui implementasi akuntansi UMKM. Nah, ini bisa. Jadi Anda bisa gunakan. Oh, ini pengabdian masyarakat, ganti. Bukan. Nah, ini juga bisa implementasi pajak penghasilan misalkan. Wah, kok nggak ada sih? Bentar. Nah, ini juga bisa implementasi sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas pada PT apa, itu bisa juga.
Nah, ini juga ada implementasi pengelolaan keuangan. Jadi, implementasi pengelolaan keuangan berbasis Siskudes di Desa Sirmulyo, Kecamatan Pinayungan. Nah, ini bisa. Nah, ini jadi di komputerisasi akuntansi itu tidak harus bikin aplikasi, tapi Anda bisa melakukan implementasi saja. Misalkan ada sistem implementasi aplikasi Zahir di perusahaan apa misalkan, atau implementasi jurnal ID di perusahaan apa misalkan. Jadi kita bisa melakukan implementasi saja, bukan tidak harus membuat aplikasinya seperti itu. Jadi ini ada cuma langkah-langkahnya saja. Jadi ketika kita melakukan implementasi itu langkah-langkahnya apa saja, kemudian perencanaan implementasinya bagaimana, seperti itu. Jadi ini adalah contoh-contohnya. Terus misalkan juga nah ini bisa ini implementasi penyusunan laporan keuangan. Nah, ini bisa. Jadi ini lebih bagus nih buat yang komputerisasi akuntansi, karena nanti kalau kerja juga dipakai juga, ini enak. Nah, ini implementasi penyusunan laporan keuangan koperasi berdasarkan peraturan Menteri Koperasi UMKM seperti itu. Nah, ini ada contohnya. Nah, ini bisa Anda download. Nah, ini koperasi di mana, tujuannya. Nah, ini bisa dibuat, dicontohkan metode penelitiannya. Ini studi kasus ya. Kemudian deskriptif nih hasilnya. Jadi dianalisis nanti terus Bu, misalkan kalau kita membuat aplikasi kan ada analisis kebutuhan sistem, kemudian desain dan sebagainya. Nah, kalau kayak gini gimana nih analisis implementasi penyusunan laporan keuangan koperasi? Berarti di sini Anda melakukan wawancara pertama itu. Melakukan wawancara, kemudian ada data apa saja. Biasanya kan kalau kita mau bikin laporan keuangan kan pasti penerimaan, sumber-sumber penerimaannya dari mana saja, terus pengeluarannya apa saja. Nah, itu nanti dianalisis. Jadi dibuatlah, Anda cukup membuat bentuk Excel pun tidak masalah. Yang penting jadi seperti itu. Jadi untuk komputerisasi akuntansi itu Anda bisa melakukan implementasi penyusunan laporan keuangan, kemudian analisis laporan keuangan, kemudian kalau misalkan mau desain laporan keuangan juga bisa, kemudian laporan penyusutan, kemudian penyusunan laporan pajak bisa. Jadi tidak perlu harus bikin aplikasi saja seperti itu. Kemudian, nah ini ada penyusunan laporan berbasis akuntansi keuangan mikro. Nah, ini contoh-contohnya, ini bisa. Oh, sorry, ini malah ini ya, dulu. Nah, ini juga bisa kalau kalian yang sudah pernah belajar ODO, ERP, bisa melakukan implementasi dan konfigurasi ERP dengan ODO versi pada studi kasus pada apa. Jadi anak komputerisasi akuntansi itu bisa membahas tentang keuangannya, pajak, kemudian e-commerce-nya, bisa membahas tentang pengembangan perangkat lunak untuk keuangan atau manajemen keuangan. Jadi lebih luas di manajemen ini tuh. Kemudian misalkan juga implementasi laporan keuangan, misalkan ya kita buat, kita cari. Nah, ini implementasi penyusunan, ini udah tadi ya, ini penyusunan laporan keuangan berbasis, kayaknya udah ya. Ya udah ini. Jadi kalian bisa ini nih, lihat nih jurnal ekonomi ya. Jadi jurnal ekonomi ini ada jurnal ekonomi, koperasi dan kewirausahaan. Jadi ini topiknya bagus. Di sini Anda bisa cek nih ya. Ini kan ada jurnal nih ya. Dilihat di sini dia ada jurnal. Nih, analisis sistem pengendali internal piutang pada KPRI Kopkardan. Nah, ini bisa digunakan jadi judul. Jadi nanti tinggal analisisnya di mana gitu, diganti, jangan pada KPRI Kopkardan, misalkan pada Koperasi ABC gitu misalkan. Nah, itu bisa di sini. Tuh, di sini ada metodologi penelitiannya, kemudian hasilnya seperti apa. Seperti itu. Jadi ini kegiatan pengendaliannya bagaimana, dijelaskan. Enak ini. Jadi Anda bisa menggunakan judul-judul ini. Nah, ini bisa
Pengaruh arus kas, perbedaan akuntansi dan laba fiskal terhadap prestasi laba. Ini mah pengaruh, nggak usah. Nah, kemudian sama ya ini ya. 2015 ini sama. Nah, bisa jadi cari yang lain juga. Nah, ini juga bisa implementasi green accounting misalkan. Pada rumah sakit apa, nanti ganti pada apa gitu. Nah, ini bisa dilihat metode penelitiannya bagaimana, hasilnya apa, green computing apa sih. Nah, identifikasi biaya. Nah, ini bisa di sini. Pengakuan green computing pada dalam pengolahan limbah, ini contohnya seperti itu. Jadi ini bisa Anda terapkan untuk di rumah sakit lain atau klinik misalkan seperti itu. Jadi kita itu bisa melihat berbagai topik itu ada di sini di database akademik. Nah, ini ada metode Altman, Springgate, dan ZM Jiweski untuk analisis kesulitan keuangan. Nah, ini saya malah belum tahu nih. Nah, ini yang belajar pasti yang belajar tentang keuangan, analisis keuangan pasti Anda kan di komputerisasi akuntansi, nanti bisa ditanyakan nih ke dosennya seperti itu, ke dosen yang mengajar tentang bidang keuangan tadi. Nah, ini ada arsipnya, kita bisa cek contoh jurnal-jurnal mereka ya dari tahun 2020 mereka artikel-artikel mereka misalkan. Nah, full isunya kita cek di sini. Ada apa saja nih di sini? Oh, lama. Sebentar, satu persatu aja. Nah, ada analisis cluster pengunjung tempat wisata. Oh, bukan. Pengaruh analisis persediaan bahan baku dalam. Nah, ini juga bisa. Kalian kan suka belajar persediaan. Nah, ini bisa digunakan. Analisis persediaan bahan baku dalam menunjang produksi pada usaha martabak. Nah, ini bisa digunakan untuk judul-judul komputerisasi akuntansi. Jadi analisis persediaan bahan baku seperti itu. Kemudian juga contohnya lagi nah, ini mungkin bisa dipelajari juga ya, identifikasi dan analisis intangible value atas bagi hasil tabungan perbankan syariah. Nah, pernah nggak kalian menganalisis nih kalau tabungan itu kan suka ada bagi hasil seperti itu. Nah, ini bisa dilakukan analisis. Ini bisa contoh-contohnya. Jadi topik itu tidak melulu perancangan menggunakan apa gitu, persediaan barang, analisis keuangan dan sebagainya. Kalau kita lihat di sini ini banyak banget judul-judulnya. Anda juga bisa menganalisis tentang nih pemasaran juga bisa ya. Sebentar, ini ada contohnya yang lain yang di jurnal ekonomi bisnis. Sebentar, saya cariin dulu. Yang rada-rada bagus. Oh iya, misalkan Anda membahas tentang return on asset, kemudian ROI dari kita investasi, mungkin bisa juga dipakai di topik-topik keuangan ya. Pasti juga akan ada korelasinya. Jadi kalian harus bisa lebih lebih jangan monoton judulnya seperti itu. Kemudian juga nih ada analisis kinerja keuangan misalkan. Ini juga bisa. Jadi Anda bisa melakukan analisis di sini seperti itu. Ini sepertinya lebih mudah ya karena di sini lebih banyak pada menghitung rasio pendapatan, rasio biaya, rasio laba, hitung-hitung itu saja kalau dilihat ya. Jadi
nanti Anda kalau misalkan sudah dapat judul mau ini gitu, baca dulu jurnalnya, artikelnya dari atas sampai bawah, dari pertama abstraknya ya, kemudian baca dulu latar belakang mereka, dia objek penelitiannya itu apa, tujuannya apa, kemudian dia kajian pustaka yang digunakan tuh apa saja. Ini contohnya saja tentang analisis kinerja keuangan pada UPK, unit pengelola kegiatan DAPM AN Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan misalkan. Nah, di sini landasan teori yang digunakan adalah laporan keuangan, kemudian ada analisis rasio keuangan, kinerja keuangan, kemudian baru objeknya. Nah, setelah itu dilakukan metode analisis. Nah, analisisnya dari tadi analisis pendapatan sama analisis aspek biaya. Nah, ini sudah ada. Jadi sebenarnya kalau kalian pakai artikel ini, Anda cukup mencari objek, terus kemudian diimplementasikan menggunakan rumus-rumus ini, sudah jadi menjadi penulisan ilmiah. Jadi atau menjadi tugas akhir. Justru kalau menurut saya ini lebih terpakai nih ketika kalian bekerja nanti, karena di lulusan komputerisasi keuangan itu bukan programmer ya, tapi lebih pada staff yang fokus pada bidang keuangan, finance-nya misalkan seperti itu. Jadi tidak harus ngoding seperti itu. Ini contoh-contoh yang bisa Anda gunakan. Kalau misalkan kalian kan ada mata kuliah kewirausahaan ya. Nah, Anda juga bisa mengangkat di komputerisasi akuntansi itu tentang digital marketing. Contohnya penggunaan sosial media. Nah, itu bisa kalian angkat juga, tidak hanya harus keuangan saja, karena yang disebut dengan tugas akhir itu intinya harus ada relevansi pada salah satu mata kuliah misalkan, atau yang tadi digital marketing, kewirausahaan misalkan, bisa dipakai itu. Jadi untuk contoh-contohnya untuk yang komputerisasi akuntansi ini sebenarnya lebih luas. Kemudian juga kalau untuk manajemen informatika ya tadi Anda bisa berfokus pada network, jadi yang tadi seperti implementasi jaringan LAN di mana seperti itu, atau pengembangan perangkat lunak seperti itu. Jadi tidak harus Anda yang untuk KA itu yang mengcoding itu bukan nggak perlu ya, tidak harus. Jadi kalau yang nggak bisa ngoding ya nggak usah gitu, seperti itu. Jadi nanti kalian kalau sudah, nanti akan saya berikan assignment di sini, yaitu tulis judul penelitian kalian. Jadi buat judul penelitian kalian di sini. Nanti saya kasih assignment nih, saya buatin dulu assignmentnya. Tugas judul penelitian. Nah, buatlah judul penelitian kalian. Nah, nanti kalian bisa tulis ini, saya nggak kasih tutupnya ya, jadi open terus. Kemudian online text, jadi tidak file submission. Ketik saja di situ judulnya, jangan lebih dari 14 kalimat. Seperti itu. Nanti kalau sudah dikumpulkan saya cek. Kalian bisa konsultasi di grup. Ingat, di grup ya, jangan WhatsApp pribadi, di grup. Nanti kalian bisa, Bu, saya judulnya ini boleh tidak, misalkan. Nanti kalau misalkan bisa, ya bisa masukin atau langsung masukin saja. Nanti kalaupun ada perbaikan, saya akan komen di review tugas ini, seperti itu. Itu saja untuk pertemuan hari ini. Jadi tadi saya membahas tentang judulnya. Harapan saya pertemuan pertama semua sudah dapat judul, seperti itu. Itu saja, saya tutup pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.